Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Malika Azahra dengan nomor induk mahasiswa 17016240096 dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Dalam video ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan judul teori produksi dalam pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah landasan pendidikan. Dan yang terhormat Bapak Dimas Kurnia Robi, MPD, selaku dosen mata kuliah landasan pendidikan. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam berkah dan karunia-Nya video ini dapat terselesaikan. Dan selanjutnya marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah kita buka yang baik-baik, maka selanjutnya selamat datang dalam video pembelajaran ini. Saya Malika Azahra senang sekali karena dapat memberikan ilmu yang saya punya kepada kalian semua. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi teori produksi. Nah, dalam teori produksi ini kita dapat menjelajahi konsep-konsep penting dalam produksi dan fungsi produksi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan mempelajari materi ini juga kita dapat memperluas pengetahuan dan juga meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan yang baru. Nah, untuk meningkatkan semangat teman-teman, aku kasih motivasi sedikit ya. Ya, belajarlah dengan gembira karena pengetahuan adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup kita. Dan jangan takut gagal karena dari kesalahanlah kita akan tumbuh, dan teruslah berusaha karena kesuksesan menanti di setiap langkah. Ingatlah bahwa pengetahuan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mari kita membuka pintu pengetahuan bersama-sama dengan memperluas wawasan kita. Nah, dan dalam video ini juga kita akan mempelajari materi produksi secara mendalam dan mengetahui dasar-dasar dari produksi. Nah, kita akan memahami konsep-konsep dasar produksi, apa itu teori produksi, apa itu fungsi produksi, dan bagaimana mengetahui produktivitas dari suatu produksi. Nah, saya harap kalian semua merasa semangat dalam belajar materi teori produksi kali ini. Nah, mari kita mulai belajar hari ini dengan semangat dan antusias. Sampai jumpa. Nah, kita berlanjut ya. Yang pertama, apa itu teori produksi? Ada yang tahu di sini apa itu teori produksi? Ya. Baiklah, aku akan menjelaskan apa itu teori produksi. Nah, teori produksi di sini merupakan bagian penting dari ilmu ekonomi yang mempelajari proses pengubahan suatu input atau sumber daya menjadi output. Apa itu output? Output adalah suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari input dan produksi. Nah, dalam konsep dasar ini tentang teori produksi, kita memahami tentang produksi dan produktivitas, dan kita akan menganalisis faktor-faktor produksi. Selanjutnya, aku akan tanya, apakah kalian tahu apa itu produktivitas? Ya, produktivitas adalah proses pengukuran efisiensi dari suatu produksi. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui apa itu produksi dan produktivitas, kita lanjut ke faktor produksi. Kalian sudah ada yang tahu apa itu? Nah, selanjutnya kita beralih ke faktor produksi. Ya, faktor produksi itu ada 3. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu orang yang bekerja. Yang kedua, modal. Modal itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada modal fisik dan modal finansial. Modal fisik itu adalah
seperti halnya mesin atau peralatan ya yang untuk mensukseskan dari proses produksi. Nah, yang kedua itu adalah finansial. Apa itu finansial? Ya, finansial itu berupa modal. Jadi, faktor produksi yang pertama tadi ada tenaga kerja dan yang kedua ada modal. Modal tadi ada dua, yaitu modal fisik dan modal finansial, yaitu mesin dan uang. Yang ketiga ada teknologi dan sumber daya alam. Nah, dalam faktor produksi, tenaga kerja sangat mempengaruhi suatu kuantitas dan kualitas produksi. Karena dalam proses produksi itu membuat tenaga kerja adalah faktor yang sangat besar karena faktor yang sangat mempengaruhi dari hasil produksi, dari kuantitas dan kualitas produksi tersebut. Nah, definisi produksi di sini sudah aku ringkas loh. Ya, kalian bisa lihat di atas apa itu produksi. Nah, produksi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan atau menciptakan nilai suatu barang atau jasa. Contohnya ya, input. Input itu tadi adalah apa? Adalah ya, dalam produksi terjadi 3 macam faktor, yaitu input, produksi, dan juga output ya. Tadi sudah kita ketahui bahwa input adalah contohnya seperti modal ya. Habis itu produksi yang dilakukan oleh tenaga kerja atau yang sukseskan dari kegiatan produksi. Dan yang terakhir adalah output. Output itu adalah hasil yang didapatkan dari input dan produksi. Nah, dalam input ada apa saja? Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, modal, dan juga kewirausahaan. Nah, dalam sumber daya alam contohnya seperti apa ya? Input atau modal yang kita punya. Seperti kita menyewa tanah ya. Itu kita membayar tanah itu termasuk dalam faktor produksi, yaitu dalam input ya. Selanjutnya, sumber daya manusia, upah tenaga kerja. Nah, dalam produksi ini kita sangat membutuhkan tenaga kerja karena sumber daya manusia di sini sangat diperlukan untuk mensukseskan terjadinya proses produksi. Makanya kita membayar upah tenaga kerja. Modal, tadi kan kita sudah menyinggung bahwa modal ada 2, ada modal fisik dan finansial, yaitu modal mesin dan modal uang atau uang yang dibelanjakan untuk memproduksi. Contohnya ya, kita ambil cash dari memproduksi baju. Berarti kan tadi faktor produksinya tenaga kerja ya, atau sumber daya manusia. Setelah itu kita harus mempunyai modal fisik seperti mesin ya. Mesin diperlukan untuk tenaga kerja seperti penjahit dalam memproduksi baju. Setelah itu modal finansial. Modal finansial seperti kita membeli bahan baku untuk memproduksi baju ya. Dan terakhir, kewirausahaan. Nah, setelah kita dari modal kita tersebut, dari input kita tersebut, kewirausahaan yaitu kita mengetahui laba, rugi atau untungnya hasil yang kita produksi. Setelah semua itu terjadi, maka terjadilah proses produksi. Nah, kan kita sudah mempunyai input atau modal ya. Setelah itu kita sudah memproduksi karena sudah adanya tenaga kerja, bahan baku, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita mendapatkan apa? Output ya. Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu produksi. Jadi telah kita pahami bahwa dalam produksi terjadi input, produksi, dan juga output ya. Selanjutnya, teori produksi jangka pendek. Apa itu teori produksi jangka pendek? Nah, sebelumnya kita akan membahas satu persatu dulu ya teman-teman. Yang pertama, fungsi produksi. Rumusnya sama dengan kuantitas sama dengan fungsi dikali K dikali L, tutup kurung.
Apa itu Q? Q adalah kuantitas. Nah, F di sini adalah fungsi produksi, yaitu K dan L. K adalah kapital atau modal dan L adalah labor atau tenaga kerja. Maka dalam teori produksi jangka pendek, fungsi produksi yang harus kita ketahui adalah kapital dikali modal menghasilkan fungsi produksi, yaitu kuantitas. Nah, dalam teori produksi jangka pendek di sini, jumlah barang yang kita produksi merupakan fungsi dari jumlah modal dan tenaga kerja yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu output atau hasil dari produksi. Karena di atas telah kita pelajari yaitu fungsi produksi, sekarang kita mempelajari tentang marginal produksi, yaitu rumusnya MP sama dengan delta TP per delta L. Delta TP adalah delta total produk dibagi delta L atau tenaga kerja, sama dengan TP1 dikurang TP2 dibagi L2 atau tenaga kerja 2 dikurangi L1 tenaga kerja 1. Nah, dalam produksi rata-rata juga MP sama dengan marginal produk dan TP adalah total produk dan AV adalah average produk. Selanjutnya, teman-teman sudah melihat tabel yang ada di samping kanan kiri kita. Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja. Ya, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 10. Nah, tenaga kerja di sini terdiri dari 1 hingga 0 hingga 10. Nah, output total atau hasil dari tenaga kerja dan modal di sini akan kita bahas ya. Nah, ada AP dan MP dan tahap 1, 2, dan 3. Nah, kita masukkan rumus yang tadi ya. Ya, maaf sebentar. MP1 sama dengan tadi TP1 dikurang TP2 dikurang TP1. Ya, TP2 di sini bisa kalian lihat berapa? 10 dan TP1-nya adalah 0. Jadi 10 dikurang 0. Nah, karena tadi di bawahnya L atau tenaga kerja 2 yaitu 1 dikurang L1 yaitu 0. Dihasilkan adalah 10. 10 dikurang 0 adalah 10. 1 dikurang 0 adalah 0. Jadi 10 dibagi 1 sama dengan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Dalam contoh ini adalah untuk kita mengetahui marginal produk. Karena itulah kita mencari MP1-nya berapa dikurang berapa dibagi tenaga kerja 2 dikurang tenaga kerja 1. Maka menghasilkan yaitu 10. Nah, selanjutnya MP2 yaitu TP1 30. Bisa kalian lihat di output total ya, 30 dikurangi TP1 yaitu 10, maka menghasilkan 20. Nah, tenaga kerja 2 dikurangi tenaga kerja 1 yaitu L2 dikurang L1. L2-nya adalah 2 tenaga kerja dikurangi L1 1 tenaga kerja. Makanya 30 dikurang 10 sama dengan 20 per 2 dikurang 1 sama dengan 1, makanya 20 per 1 menghasilkan 20 output ya. Makanya outputnya masih stabil ya sama. Dan seterusnya, AP1 sama dengan 10 dibagi 1 sama dengan 10. Ya, kita bisa lihat AP1. Di tabel AP1 10 dikurangi tenaga kerjanya dibagi tenaga kerjanya 1 maka menghasilkan output 10. Sama juga seperti AP2, misalkan kita mengetahuinya output totalnya adalah 30 dibagi tenaga kerjanya berapa? Di samping angka 30, 2. Maka menghasilkan output AP15. Nah, sekarang kita membahas
pembahasan yang kedua, bentuk kurva rata-rata dan marginal. Ya, bisa kalian lihat gambar di sebelah kiri saya. Ya, di sini ada kurva dengan garis warna hijau dan garis warna ungu. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, garis AP atau garis yang berwarna ungu menunjukkan produksi rata-rata atau AP, atau output rata-rata per unit tenaga kerja. Nah, jadi di garis ungu ini menunjukkan produk rata-rata ya, dan menunjukkan output rata-rata per unit tenaga kerja. Setelah itu AP meningkat seiring dengan bertambahnya tenaga kerja untuk mencapai puncaknya pada unit tenaga kerja keempat, lalu menurun. Nah, bisa kita lihat kurva di sebelah sini ya. Jika tenaga ya, garis L di atas adalah tenaga kerja, garis di bawah adalah modal. Nah, jika kita menambah tenaga kerja, maka hasilnya akan meningkat sampai mencapai titik 20 dan 4, dengan 20 tenaga kerja dan 4 modal, maka menghasilkan kurva yang paling maksimum. Setelah itu jika ditambahkan lagi tenaga kerjanya, apakah akan mencapai produktivitas? Tentu saja tidak. Karena itulah makanya kurva sampai di titik maksimum yaitu 20 tenaga kerja dan 4 modal, sehingga kurva AP terus menurun ke bawah. Nah, yang kedua, kita melihat garis MP atau marginal produk. Kita tadi sudah melihat garis warna ungu, sekarang kita melihat garis warna hijau. Nah, garis hijau di sini menunjukkan produk marginal atau MP, output tambahan dari setiap unit tenaga kerja tambahan. Nah, sudah kita lihat apabila tenaga kerjanya ditambah, maka akan modalnya pun misalkan ya, kita lihat dulu. Apabila tenaga kerjanya 10, modalnya 1. Apabila tenaga kerjanya 20, modalnya 2. Apabila tenaga kerjanya 30, modalnya 3. Maka di sini telah mencapai titik maksimum. Sehingga apabila ditambahkan lagi, tidak akan meningkat outputnya. Makanya kurva rata-rata marginal di sini menurun ke bawah hingga angka 9. Nah, karena itulah MP sudah mencapai puncaknya pada unit ketiga atau tenaga kerja yang ketiga, kemudian turun tajam dan berubah menjadi negatif setelah unit ke-9. Baiklah, kita melanjutkan ke materi selanjutnya, hukum marginal yang semakin berkurang. Karena tadi kita telah mengetahui rata-rata marginal produk, sekarang kita mengetahui mengapa sih marginal produk di sini berkurang. Nah, maaf sebelumnya, sama seperti tabel sebelumnya, saya sekarang akan menjelaskan mengapa hukum marginal ini semakin berkurang. Kalian melihat peningkatan output produksi dan berkurangnya jika perusahaan terus menambah tenaga kerja saja sambil menjaga input lainnya tetap konstan atau tetap ya. Kita akan melihat, kalian sudah melihat tabelnya ya. Pada tabel yang paling kiri yaitu tahap 1, 2 dan juga tahap 3. Nah, pada tahap 1 sini kita telah mengetahui apabila kita mempunyai AP10 atau MP10 dan kita mempunyai tenaga kerjanya itu 1, maka menghasilkan output sebesar 10. Nah, setelah kita tambah nih, AP-nya menjadi 15 atau MP-nya menjadi 20 dan tenaga kerjanya ditambah menjadi 2, maka akan menghasilkan output sebesar 30. Nah, selanjutnya jika kita menaikkan lagi 20, AP-nya 20 dan tenaga kerjanya 3, akan menghasilkan output yaitu 60. Nah,
MP di sini marginal produk ya. Kita bisa lihat kalau kita tadi AP-nya 10 dan tenaga kerjanya 1, maka akan menghasilkan MP 10. Nah, selanjutnya jika tenaga kerjanya ditambah menjadi 2, akan menghasilkan MP 20. Nah, jika ditambah lagi, maka akan menghasilkan MP 30. Nah, itulah dimaksud dengan tahap 1. Nah, pada tahap 1 di sini akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Jadi, perusahaan diibaratkan dapat memilih dua dari fungsi produksi, yaitu dengan 1, 2, atau 3 tenaga kerja itu akan mempunyai keuntungan bagi perusahaan. Nah, dan di tahap 2 dan 3 kita akan bahas ya. Nih, pada tahap 2 peningkatan produksi akan berkurang ya. Kita bisa lihat di tabelnya pada tahap 2. Jika kita mempunyai AP-nya 20 sama seperti yang tadi, tapi kita menambah tenaga kerja menjadi 4, maka akan tetap menghasilkan marginal produk 20. Nah, jadi di sini dan sama jika kita menambah tenaga kerja dan mengurangi AP atau modal, maka hasilnya modal total output akan tetap terus bertambah, tapi marginal produk atau rata-rata produktivitas akan semakin berkurang sampai titik nol. Nah, makanya pada tahap 2 peningkatan produksi akan menjadi berkurang. Nah, pada tahap 3 ini jumlah pekerja jauh melebihi apa yang dibutuhkan. Karena kita selalu menambah tenaga kerja, jadi produktivitas dalam produksi ini akan terus menjadi berkurang ya. Karena kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang terlalu banyak untuk melaksanakan kegiatan produksi. Karena itulah setelah tahap 2 marginal produknya menurun menjadi 0, maka pada tahap ketiga kita akan mendapatkan rata-rata produk yaitu jatuh ke angka -4 dan -8 dan beralih dengan angka negatif. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tahap produksi. Nah, kalian sudah melihat gambar di sebelah di atas saya. Nah, di sini ada kondisi 1 ya. Dimana saat tahap 1 di sini dikatakan berada pada titik maksimum. Nah, dan pada tahap kedua atau tenaga kerja yang kedua, kondisi di sini adalah AP maksimum sampai MP sama dengan sama ya. Dan pada tahap ketiga, kondisi yang ketiga adalah ketika TP mulai menurun atau MP menjadi negatif. Karena itu kondisi yang harus dipilih oleh seorang produksi atau produsen yaitu memilih kondisi 1 adalah saat AP dikatakan berada pada titik maksimum. Nah, selanjutnya kita akan membahas produksi dengan 2 input variabel. Nah, produksi dengan 2 input variabel ini juga disebut dengan produksi jangka panjang atau disebut isoquant. Dalam teori produksi jangka panjang menggambarkan hubungan antara tingkat produksi di mana tenaga kerja dan modal digunakan untuk menghasilkan produksi yang berbeda. Nah, dalam teori produksi jangka panjang di sini kita mempunyai dua macam, yaitu isoquant dan isocost. Apa sih itu isoquant? Nah, yang sekarang kita bahas adalah isoquant, kurva produksi tetap. Dan yang kedua adalah isocost, garis biaya yang sama. Nah, produksi jangka panjang di sini merupakan jangka waktu yang cukup panjang dan memungkinkan perusahaan untuk menambahkan semua faktor produksi ke dalam produksinya. Nah, yang kedua, faktor produksi lainnya diasumsikan konstan atau tetap dan tidak berubah. Nah, sebelum teman-teman makin bingung, kita lanjut ke kurva isoquant saja ya teman-teman. Nah, kalian telah melihat tabel yang ada di sebelah kiri ya, input modal atau input tenaga kerja.
Nah, jadi kita bisa fokus ke angka yang sudah aku kasih kasih warna ya. Yang pertama, kita mempunyai tenaga kerja yaitu 3 dan mempunyai modal 1, maka kita akan menghasilkan output sebesar 55. Sama halnya seperti jika kita mempunyai modal 3 dan kita mempunyai 1 tenaga kerja juga akan menghasilkan output sebesar 55. Maka dari itu lah isokan adalah kurva produksi tetap atau kurva produksi yang sama. Nah, bisa kalian lihat juga jika kita mempunyai tenaga kerjanya 3, kita mempunyai modalnya 2, maka akan menghasilkan output sebesar 75. Tuh. Dan jika kita mempunyai 5 tenaga kerja dan 1 modal, maka akan menghasilkan output sebesar 75. Benar. Dan kita balik, apabila kita mempunyai 5 modal atau kita ibaratkan seperti 5 mesin, kita mempunyai 1 tenaga kerja, maka akan tetap menghasilkan 75. Nah, selanjutnya kita bahas adalah sama seperti jika kita mempunyai tenaga kerjanya 2 dan 5 modal, maka akan menghasilkan output sebesar 90. Begitupun sebaliknya, jika kita mempunyai modal 3 dan kita mempunyai tenaga kerjanya 3, akan menghasilkan output juga 90. Dan apabila kita mempunyai 5 tenaga kerja dan 2 modal, kebalikannya, maka akan tetap menghasilkan output sebesar 90. Setelah isokan adalah kurva yang menunjukkan seluruh kombinasi dan menghasilkan output yang sama. Kita mulai dari menggambar kurva isokan. Kita mulai dari angka yang berwarna merah ya. Tadi jika modalnya 3, maka akan menghasilkan dan output 1 itu akan berada di pada titik tersebut. Nah, dan pada angka yang berwarna hijau itu menghasilkan isokuan 2 atau hasil 2 dengan 75 output. Dan pada isokuan 3 yaitu angka yang berwarna biru atau garis kurva yang berwarna biru akan menghasilkan output sebesar 90. Maka semakin tinggi modal dan tenaga kerja, maka semakin tinggi pula output yang dihasilkan. Karena itulah kita telah mengetahui apabila isokuan yang pertama menghasilkan 55, isokuan yang kedua menghasilkan 75 output, dan isokuan yang ketiga akan menghasilkan 90 output. Maka dari itulah perusahaan dapat memilih kombinasi dari jumlah tenaga kerja dan juga modal yang sama. Kita lanjut ke materi yang kelima, tingkat substitusi input marginal atau kita biasa sebut marginal rate of technical substitution atau bisa kita singkat MRTS. Nah, MRTS di sini adalah jumlah pengurangan satu input ketika satu unit tambahan input lainnya digunakan sehingga output tidak berubah. Jadi kalian bisa dapat memahami jika kita ingin menambah sesuatu, maka kita akan dapat mengurangi sesuatu. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin mengurangi sesuatu, maka kita akan mendapatkan tambahan sesuatu, sehingga tetap menghasilkan output yang tidak berubah. Nah, dalam slide ini kalian telah melihat rumusnya MRTS sama dengan minus delta K dikurang delta L. K di sini adalah perubahan kuantitas atau kapital, perubahan modal ya. Dan delta L di sini adalah perubahan tenaga kerja yang kita kasih yang dimana di situ dirumuskan dengan K dan L, kapital dan L, lebar atau tenaga kerja. Sebelum kita melihat ke kurva, kita melihat contohnya terlebih dahulu. Antara MRTS, antara A dan B adalah 2. Nah, artinya perusahaan dapat mengurangi modal sebanyak 2 unit
dengan mendapatkan tambahan 1 pekerja. Nah, bisa kalian lihat ya, itu garis horizontal yaitu modal per periode, dan garis vertikal yaitu tenaga kerja per periode. Jadi tadi apabila kita di titik A dulu, kita mempunyai 6 tenaga kerja dan 1 modal. 6 modal dan 1 tenaga kerja. Apabila kita ingin mengurangi tenaga kerja dan menambah modal, maka kita turun menjadi titik B, yaitu mengurangi 2 tenaga kerja dan mendapatkan mengurangi 2 modal dan mendapatkan 1 tenaga kerja. Makanya dari itu, apabila kita ingin mengurangi sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu, dan apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mengurangi sesuatu, dan begitupun sebaliknya. Jika kita di titik B, apabila kita mempunyai 2 tenaga kerja dan kita ingin meningkatkan modal, kita bisa mengurangi 1 tenaga kerja dari 2 ke 1 dan mendapatkan 2 modal, atau dari modalnya 4 menjadi 6. Sampai di sini apa sudah banyak materi yang kalian dapat? Ya, alhamdulillahnya kita telah sedikit demi sedikit mengetahui dari tingkat substitusi input marginal. Nah, selanjutnya karena kita tadi telah mempelajari isokan dengan banyak hal, sekarang kita mengetahui karakteristik isokan. Yang pertama, isokan itu berbentuk kurva yang berada dalam konteks 0. Jadi jauh dari angka 0 atau tidak kena angka 0 ya, teman-teman. Nah, kurva isokan di sini juga bergerak dari kiri atas ke kanan bawah dan memiliki kemiringan yaitu negatif. Nah, output sepanjang kurva isokan adalah sama. Perbedaannya terletak pada kombinasi inputnya saja. Jadi berapapun kombinasinya, outputnya akan tetap sama. Dan kurva isokan yang lebih tinggi dan menunjukkan tingkat outputnya yang lebih besar ya, jadi kayak seperti kalian tadi pelajari, isokan 1 menghasilkan output 50, isokan 2 menghasilkan output 75, dan isokan 3 menghasilkan output 90. Maka semakin lebih tinggi kurva isokan menunjukkan tingkat output yang lebih besar. Dan yang terakhir, kurva isokan tidak boleh berpotongan satu sama lain. Jadi kurva isokan saling berpisah antara garis kurva yang 1, kedua, dan ketiga, dan tidak berpotongan. Nah, berikutlah adalah karakteristik dari kurva isokan. Nah, kita lanjut ya. Kalian bisa lihat tabel yang ada di atas sana, yaitu tenaga kerja, modal, dan juga cost atau biaya. Nah, kita telah melihat tabel isokos di sebelah kiri kita ya kan, dengan modal 5 dengan biaya 1 juta dan modal 5, berapakah tenaga kerja yang kita dapatkan? Nah, maka kita akan mencari kombinasi 2 input yang menghabiskan biaya produksi yang sama. Setelah itu kita masuk ke persamaan isokos. Rumusnya adalah PL dikali L ditambah PK dikali K sama dengan cos, atau bisa juga dengan W atau WL ditambah RK sama dengan cos. Nah, kita lihat ke sebelahnya. Sekarang kita mencoba dengan contoh soal. Kita mempunyai R 200.000 atau biaya sewa 200.000 dan wage 100.000 upah untuk tenaga kerja dengan biaya kita 1 juta. Maka kita masukkan rumus WL ditambah RK sama dengan 1 juta. W sama dengan 100.000 dikali L, dan R sama dengan 200.000 dikali 5 tenaga kerja sama dengan 1 juta. Maka dihasilkan
100L sama dengan 200 dikali 5 sama dengan 1 juta. Kita pindah ruaskan 1 juta jadi dikurang 1 juta sama dengan 100L sama dengan 0. Dan kita mendapatkan L adalah 0 karena apabila kita membayar sewa sebesar 5, maka kita tidak akan mendapatkan tenaga kerja. Kita dapat ditulis di dalam tabel, yaitu dengan biaya 1 juta dengan modal 5, maka kita tidak akan mendapatkan tenaga kerja. Begitupun sebaliknya, jika kita memasukkan modal yaitu 4 dengan biaya 1 juta, maka kita akan mendapatkan 2 tenaga kerja. Dan apabila kita mengurangi lagi modalnya menjadi 3, kita akan mendapatkan tenaga kerja sebesar 4. Dan apabila kita mengurangi lagi modal lebih kecil, kita akan mendapatkan tenaga kerja 8. Dan begitupun sebaliknya, jika kita tidak mempunyai modal atau kita mengurangi modal menjadi 0, maka tenaga kerja kita akan terlalu berlebihan dan tidak akan menghasilkan produktivitas. Setelah kita menghitung hasil dari biaya dan modal untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja, kita dapat menggambar kurva isokos. Yang pertama itu ada garis yang horizontal yaitu modal dan garis yang vertikal yaitu tenaga kerja, dimana apabila kita mempunyai 5 modal kita tidak akan mendapatkan tenaga kerja, dan apabila kita mempunyai 4 modal kita mendapatkan 2 tenaga kerja, dan apabila kita mempunyai 3 modal akan mendapatkan 4 tenaga kerja. Apabila kita mengurangi modal sebesar 1, maka akan mendapatkan tenaga kerja 8, dan jika kita mengurangi modal sampai titik 0, maka kita akan mempunyai tenaga kerja menjadi 10. Dan ditariklah garis dari modal 5 ke hasil 4 dan 2 sampai ke titik tenaga kerja 10. Setelah itu kita membahas equilibrium production. Equilibrium production adalah kondisi di mana menunjukkan 2 hal, yaitu 1, jumlah produksi maksimum, dan yang kedua, biaya produksi minimum. Nah, gambar dari kurva equilibrium production adalah bersinggungan antara kurva isokwan, yaitu yang warna hijau, dan kurva isokos, yaitu kurva yang bergaris warna merah. Maka disebut equilibrium production karena isokos dan isokwan bersinggungan. Yang terakhir yaitu skala hasil. Dalam menyatakan suatu perusahaan mempunyai pengembalian yang konstan atau tetap naik atau menurun, kita dapat mengetahuinya dari skala produksi. Nah, yang kita lihat yang paling kiri yaitu constant return to scale atau hasil skala yang konstan. Apabila kita mempunyai modal sebesar 2, maka dan 5 tenaga kerja, maka akan menghasilkan output sebesar 10. Begitupun jika kita naikkan 2 kali lipat dari 2 kali lipat labor dan kapital, maka akan menghasilkan output sebesar 20. Dan kita menaikkan 3 kali lipat antara kapital dan modal, maka akan menghasilkan output sebesar 30. Karena itulah setiap kenaikan 2 kali lipat dari 2 kapital dan 2 tenaga kerja, maka akan menghasilkan output yang sempurna. Karena itulah dikatakan konstan. Dan apabila kita lihat ke kurva sebelahnya, kita mempunyai 2 kapital dan 5 modal dan 5 tenaga kerja, maka akan menghasilkan output sebesar 10. Tetapi jika kita menaikkan kurang dari 2 dan kurang dari 5, misalkan kita naikkan sebesar di sini kurang dari 2 berarti 3 ya. 3 berarti dan kurang dari 2 kali lipat berarti 2 kali lipat dari 5 adalah 10, berarti kurang dari 10 misalkan 8 atau 7, maka akan menghasilkan
output sebesar 20. Jadi increasing return to scale di sini kita dapat menaikkan kurang dari 2 namun dapat menghasilkan output sebesar 20. Makanya dikatakan skala hasil yang meningkat. Walaupun kita tidak menaikkan 2 kali lipat, tapi hasil atau output yang dihasilkan akan tetap meningkat. Dan yang terakhir, decreasing return to scale atau skala hasil yang menurun. Kalau tadi kita menaikkan kurang dari 2 kali lipat, sekarang kita menaikkan lebih dari 2 kali lipat, dari modelnya 2 ke 4 itu kan 2 kali lipat, berarti lebih dari 2 kali lipat. Dari modelnya 2 berarti naikkan jadi modelnya 5, dan dari tenaga kerjanya 5 menjadi lebih dari 10 atau lebih dari 10, misalkan 15 ya. Maka di situ tidak akan menghasilkan output sebesar 20 karena titik output 20-nya akan semakin menjauh. Makanya di situ dikatakan skala hasil yang menurun. Karena itulah perusahaan dapat mengetahui dan menyatakan perusahaan mereka mempunyai pengembalian dari produksi yang konstan meningkat atau menurun dari suatu produksi. Dan dapat kita simpulkan bahwa pada tahap 1 hasil produksi dinyatakan konstan, dan pada tahap 2 hasil produksi meningkat, dan pada tahap 3 produksi yaitu menurun atau decreasing. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat kita bahas pada hari ini, dan semoga ilmu yang dapat saya memberikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.